Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akmal Zakaria dengan nomor induk mahasiswa 0544266668 dari Prodi Manajemen. Pada awal tahun 1945, saat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua sudah di depan mata. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Tugasnya merumuskan segala hal penting untuk negara Indonesia yang akan merdeka, termasuk dasar negaranya. Dalam sidang pertamanya, dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, panggung perumusan dasar negara menjadi saksi. Tokoh-tokoh hebat seperti Muhammad Yamin dan Soepomo menyampaikan gagasan mereka. Namun, pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno berdiri dan dengan semangat menggebu memperkenalkan 5 prinsip dasar yang ia namakan Pancasila: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini adalah momen bersejarah yang kini kita rayakan sebagai hari lahir Pancasila. Sebuah momen di mana identitas bangsa ini mulai terwujud. Setelah sidang BPUPK, sebuah tim kecil, Panitia 9, merumuskan kembali gagasan-gagasan tersebut, menghasilkan dokumen penting yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun, disinilah tantangan muncul. Piagam Jakarta memuat 7 kata pada sila pertama: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Frasa ini, meski dirumuskan dengan niat baik, justru menimbulkan kekhawatiran akan perpecahan, terutama dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bersidang. Dengan jiwa besar, Muhammad Hatta menyampaikan aspirasi dari wilayah timur. Disinilah nilai-nilai luhur diuji. Para tokoh, termasuk dari kalangan Islam, menunjukkan kenegarawan yang luar biasa. Demi persatuan, demi keutuhan bangsa, 7 kata rela dihapuskan. Sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada hari itu juga, Pancasila dengan rumusan finalnya resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Dari sejarah ini, kita bisa melihat Pancasila bukan sekadar teori, tapi praktik nyata. Kita belajar tentang musyawarah mufakat, bagaimana para pendiri menghargai setiap pendapat, mencari titik temu demi solusi terbaik. Ada persatuan dan kesatuan. Mereka rela berkorban, mengesampingkan kepentingan golongan demi menjaga keutuhan bangsa. Terlihat jelas toleransi dan sikap ksatria, sebuah pengorbanan luhur untuk mencegah perpecahan, dan tentu saja gotong royong, kebersamaan dalam merajut mimpi besar sebuah bangsa merdeka. Nilai-nilai ini adalah warisan tak ternilai yang membentuk karakter bangsa kita. Jadi, apa pelajaran untuk kita, generasi muda? Sejarah Pancasila mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kita diajarkan pentingnya demokrasi, menghargai hak asasi, dan memperjuangkan keadilan sosial. Di era digital ini, Pancasila sangat relevan. Gunakan bijak bermedia sosial, praktikkan toleransi dalam pergaulan, dan jadikan gotong royong sebagai semangat kolaborasi untuk menciptakan inovasi dan solusi. Pancasila adalah kompas kita untuk menghadapi tantangan global, menjadi pribadi yang berintegritas dan peduli, serta mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Mari kita jaga dan amalkan Pancasila, bukan hanya di buku sejarah, tapi dalam setiap langkah kehidupan kita, karena di tangan kitalah masa depan Indonesia akan bersinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.